Assalamualaikum ya ibn Rasulillah. Kita sampaikan salam kita kepada Al-Imam Ja'far As-Sadiq. Dan kita sampaikan bela-sungkawa kita kepada Rasulul A'zam, kepada Fatimah Az-Zahra salawatullahi alaiha, kepada para a'immatul adhar, kepada Imam Ali, Al-Hasan, Al-Husain, dan seluruh para a'immatul adhar. Dan khususnya kita sampaikan kepada Baqiyatullah Al-A'zam, ajjalallah farajahu syarif, kepada seluruh para maraji' kita, para ulama kita, dan setiap para pecinta Ahlul Bait, azzamallahu ujurakum bisyahadati Al-Imam Al-Ja'far As-Sadiq salawatullahi alaihi. Malam ini adalah malam syahadah Imam ke-6 kita, yang mazhab ini dinisbatkan kepada beliau, mazhab Ja'fari. Satu nikmat yang besar ketika Allah berikan pada kita kenal dan berwilayah kepada mereka. Karena ketika kita telah berwilayah kepada mereka, mengenal mereka, mencintai mereka, mengikuti mereka, berarti kita telah dipilih oleh Allah untuk supaya masuk menghadap Rasul, kemudian menghadap pada Allah melalui pintu yang dipilih oleh Allah. Fa'tul buyuta min abwabiha. Malam ini kita memperingati hari syahadah Al-Imam Ja'far As-Sadiq. Ayah beliau Al-Imam Muhammad Al-Baqir hidup dengan kakeknya Al-Imam Sajjad selama 12 tahun dan bersama ayahnya 31 tahun, dan beliau syahid 25 Syawal 148 dalam umur 65 tahun, wafat dalam diracun. Dan di akhir nanti akan kita bicarakan saat syahadah beliau salawatullahi alaihi. Setiap kita membicarakan para imam, artinya kita sedang membicarakan penerus para nabi, manusia-manusia yang dipilih oleh Allah. Apapun yang telah kita bicarakan, yang kita dengar, yang kita kaji mengenai para imam, pasti semua itu yang ada pada mereka adalah yang ada pada datuk mereka Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Ketika kita membicarakan ibadahnya imam adalah ibadah Rasulullah, membicarakan ilmu imam, ilmu Rasulullah, akhlak imam, akhlak Rasulullah, semua yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi ada pada imam. Karena itu kemudian mereka adalah makhluk yang dipilih oleh Allah dan ditentukan oleh Allah untuk yang mampu mengantarkan umat manusia untuk meraih kesuksesan dan keselamatan dunia dan akhirat. Bukankah Rasul telah menitipkan pada umat ini agar berpegang teguh kepada mereka Al-Quran dan mereka, dan yang berpegang teguh akan sampai ke sana. Ini adalah opah risalah. Ahlul Bait merupakan opah risalah yang wajib dibayar, yang memerintahkan kita untuk salat dan semua kewajiban itu yang memerintahkan kita untuk mencintai Ahlul Bait, dan tanpa ini tidak akan semua terjadi apa yang kita lakukan. Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Al-Imam Ja'far As-Sadiq salawatullahi alaihi, ketika kita membicarakan ibadahnya, membicarakan ilmunya, membicarakan akhlaknya, yaitu apa yang ada pada para imam, datuk-datuk ayah-ayah mereka semuanya. Semuanya merupakan contoh. Tadi disebutkan bahwa Al-Imam Ja'far adalah orang yang paling mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan ilmu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di masa-masa para imam sebelumnya, mereka dalam kondisi yang sangat terjadi fitnah yang dahsyat dalam semua. Tetapi Imam Ja'far hidup di akhir pemerintahan Bani Umayyah yang hampir habis. Dan kemudian di awal pemerintahan Bani Abbas mendapatkan kesempatan Asrul Zahabi, masa kemas, yang mampu untuk menyampaikan ini. Sehingga beliau kumpul dari seluruh penjuru datang untuk belajar kepada Al-Imam. Termasuk mereka para pendiri madhab, semuanya berkaji dan mengkaji dan belajar kepada Al-Imam.
Salah satunya yang disebut tadi Abu Hanifah, mungkin laulas sanatan la halakan Nu'man atau Malik. Ada ungkapan dari Malik, pengakuan dari Malik di mazhab Malikiyah. Dia pernah mengatakan, aku sering datang kepada Ja'far ibn Muhammad. Selalu aku mendatangi Ja'far ibn Muhammad, dan kemudian apa kata Malik? Ikhtalaftu ila Ja'far ibn Muhammad alaihi salam. Fama kuntu arahu illa ala ihda thalathi khisal. Aku selalu datang ke tempat Ja'far bin Muhammad as-Sadiq, dan aku enggak menemukan dia kecuali dalam salah satu di antara tiga hal. Imma musalliyan, au sha'iman, au yaqra'ul Qur'an. Kondisi Imam Ja'far as-Sadiq menurut pengakuan Malik, setiap aku datang tidak lepas dari tiga ini. Mungkin dalam keadaan masih salat, atau puasa, atau membaca Al-Quran. Ini hidup beliau. Pengakuannya. Imma musalliyan, au sha'iman, au yaqra'ul Qur'an. Kemudian Malik mengatakan, dan tidak pernah menyebut atau menyampaikan hadis Rasulullah atau menyebut nama Rasulullah kecuali dalam keadaan suci. Penghargaan dan penghormatannya terhadap Rasulullah, tidak menyebut nama beliau, tidak menyampaikan hadis riwayat dari beliau kecuali dalam keadaan suci. Katanya kalau ada orang menyebut nama Rasul di hadapan Imam Ja'far, beliau meletakkan kepalanya, menundukkan sampai ke bumi, ke tanah. Sambil beliau mengatakan, tebusan bagimu, ayahku, ibuku, hartaku, dan semua yang kumiliki. Kemudian pengakuan Malik setelah menyebutkan, dan dia, kata Malik, beliau adalah tergolong orang yang ahli ibadah, orang yang zuhud, orang yang memiliki segala macam disiplin ilmu. Kemudian pengakuan Malik, beliau pernah berkata, wa ma ra'at 'ainun wala sami'at udhunun wala khatara 'ala qalbi basar afdal min Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq ilman wa ibadatan wa wari'ah. Wa ali Muhammad. Dia mengatakan tidak pernah dipandang oleh mata, enggak pernah didengar oleh telinga, enggak pernah dibayangkan terhadap Ja'far bin Muhammad, tidak pernah bisa dibayangkan siapa yang seperti orang ini. Dari apa? Dalam kemuliaannya, dalam ilmunya, dalam ibadahnya, dan dalam wara. Bicara ibadah, ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bicara ilmu, ilmu Rasulullah, mereka pewaris. Berbicara akhlak, kepada datuk beliau, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Akhlak itu tumbuh di rumah mereka, dan dari mereka akhlak. Tidak pernah memberikan kepada orang kecuali yang terbaik. Kalau beliau membuka di Masjid Nabawi, semua dari penjuru dunia datang. Bukan cuma kaum muslimin dari segala macam lapisannya, tetapi orang-orang ateis dan semuanya datang menanyakan. Dari mereka itu sampai ketika bertanya dengan kata-kata yang kasar, kadang-kadang macam, tidak pernah mendapatkan jawaban dari Imam Ja'far kecuali dengan kata-kata lembut dan indah. Salah satu ateis datang bertanya kepada salah satu murid Imam. Pertanyaannya yang cukup menyakitkan sehingga murid Imam ini menjawab dengan kasar. Orang itu berkata, kamu ini murid Ja'far bin Muhammad? Dia bilang, iya. Aku bertanya kepada gurumu, Ja'far bin Muhammad, dengan pertanyaan, dengan kata-kata yang jauh lebih keras dan kasar. Tapi beliau tidak pernah menjawab padaku, kecuali dengan yang terindah. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat, ayo kita menjadi Ja'fariyun. Yang sebenarnya, ketika ingin menyampaikan kebenaran, nggak cukup hanya kuat argumen kita, tapi cara penyampaiannya, akhlak yang kita berikan, tutur dan bahasanya harus juga indah, karena keindahan tidak boleh disampaikan kecuali dengan cara yang indah. Akhlak Rasul. Beliau itu kalau menghadapi tamu, karena yuhibbud dhuyuf, rumah beliau terbuka selalu untuk tamu. Sebagaimana rumah Rasul sallallahu alaihi wa alihi, tempatnya tamu.
Beliau kalau ada tamu di rumahnya, nggak beri kesempatan orang lain berkhidmat untuk tamu. Beliau sendiri yang melayani tamu. Dan beliau keluarkan semua apa yang beliau miliki yang terbaik untuk tamu. Mungkin beliau makan sisa makanan yang biasa, tetapi ketika beliau memberikan yang tamu, yang baik. Dan ketika dalam riwayat, ketika beliau menyajikan untuk tamu ini, selalu beliau mengulang-ulangi kata-kata, asyaddukum hubban indana, aktsarukum aklan indana. Asyaddukum hubban lana, aktsarukum aklan indana. Yang paling kali aku cintai dari kalian tamu-tamuku adalah orang yang paling banyak makan di rumahku. Sambil melayani, begini Al-Imam Ja'far Shadiq. Berbicara akhlak, berbicara ilmu, berbicara ibadah, berbicara apapun, kita menemukan adalah beliau contoh yang ada. Kesabaran Rasulullah, kesabaran Ahlul Bait. Kadang-kadang orang datang memaki, sebagaimana para yang kita selalu membaca sejarah para imam, tidak mendapatkan jawaban kecuali yang terbaik. Katanya di musim haji, setelah orang menyelesaikan haji, banyak tamu-tamu haji ke Madinah itu, ada salah satu orang yang haji, tas kecilnya, dompetnya hilang, cari-cari nggak penemu. Kemudian dia ke masjid melihat Imam Ja'far sedang sholat. Tiba-tiba orang ini teriak, pasti kamu yang mencuri tas. Nggak ada orang lain di masjid. Setelah Imam selesaikan sholat, orang itu teriak-teriak, aku kehilangan. Kata Imam Ja'far dengan penuh lembut, kamu sedang kehilangan apa? Kehilangan tas. Terus ada berapa isinya? Ada 1000 dirham dalamnya. Emang ngambilin? Ambil. Diambil sambil dia teriak-teriak, memang kamu, mungkin kamu buang tasnya segala macam. Dia keluar dari masjid. Setelah dia keluar dari masjid, gak lama ke tempat-tempat rombongan dia temukan tasnya. Tetap uangnya masih ada, gak hilang. Rasa malu dia kembali ke masjid. Sambil teriak dia berkata, hei, uangku masih ada. Kembalikan nih, aku minta maaf. Sambil minta maaf dia. Kata imam, yang telah keluar dariku, gak pernah kembali, ambillah untukmu. Orang itu teriak, siapa orang ini? Dia gak kenal. Orang berkata, inilah Ja'far ibn Muhammad as-Shadiq. Salli ala Muhammad wa ali. Ini akhlak yang dibawa oleh imam. Dan ketika beliau mengajarkan muridnya dan segala macam ilmu yang disiplin ilmu yang beliau sampaikan, selalu beliau tekankan adalah bagaimana kamu melayani, bagaimana kamu memberi yang terbaik, bagaimana kamu berkhidmat. Ayul ikhwah wal akhwat, setiap kita ingin mengkaji, mempelajari biografi atau kehidupan mereka, kita pasti tidak ingin tergolong orang cuman yang ingin menumpuk-numpuk ilmu pengetahuan mengenai mereka. Tetapi kita harus mulai memohon kepada Allah dan mulai start untuk mampu melakukan apa yang terbaik, untuk meniru. Karena bukti kecintaan kita adalah ketika kita mampu meniru apa yang diperankan oleh para imam kita. Bukankah beliau selalu berkata, aku senang kalau ayang kalian pada murid-muridnya, kalau kalian tampil indah, kalian melakukan yang terbaik, nanti orang berkata, inilah didikan Ja'far ibn Muhammad. Tapi sebaliknya, kalau kemudian kalian teriak-teriak cinta, dekat sama kita, kemudian kalian melakukan hal-hal yang keji, akan mentertawakan, apakah ini didikan Ja'far ibn Muhammad? Bukankah beliau mengatakan, kunu lana zaina, wala takunu alaina syai'an. Jadilah kalian hiasan untuk kami, bukan cemoohan orang lain. Ada seorang di zaman beliau yang setiap pergi kemana saja teriakan dia adalah, aku adalah pecinta Ahlul Bait, pecinta Ja'far bin Muhammad, pecinta semua keluarga Rasul. Di setiap majlis itu teriakan dia. Tapi dia tidak bisa pernah meninggalkan minuman araknya. Suatu hari orang ini menghadap pada imam karena minta bantuan supaya imam bisa menyelesaikan urusannya dengan hakim di tempat beliau. Imam nggak menolak permintaan orang ini, nggak menolak. Perlu bantuan dia,
Kondisinya semacam ini, teriak-teriak cinta, tapi perilakunya keji. Gak pernah meninggalkan minuman itu. Begitu datang minta sama imam, minta supaya dibantu diselesaikan urusannya, imam berkata begini, dan ini cara beliau. Beliau berkata begini, kebaikan itu baik siapapun yang melakukan. Tapi kalau kamu yang melakukan akan lebih baik. Karena kamu sudah terkenal dekat dan cinta dengan kami. Kejelekan itu jelek siapapun yang melakukan. Tapi kalau kamu yang melakukan akan lebih jelek. Karena kamu telah menisbatkan cintamu kepada kami. Dengan ungkapan ini diselesaikan urusannya. Dengan cuman ungkapan semacam ini. Berubah total orang itu menjadi orang yang paling taat. Dan begitulah al-imam. Tidak memberi putus asa orang yang telah melakukan kejelekan, tetapi tidak membiarkan juga, membimbing. Semalam saya sampaikan di majlis syahadah imam, seluruh imam kita, dalam semua kondisinya, selalu mengajarkan kepada kita, setiap punya kesempatan, sampaikan kebenaran dengan cara yang baik. Setiap punya kesempatan. Yang jelas, kesempatan itu adalah orang yang memerlukan dan orang itu mau dan mau diberi. Kita tidak akan memberikan hal sesuatu kepada orang yang tidak mau menerima. Nanti akan menjadi fitnah. Tetapi ada orang yang haus kebenaran. Harus saya sampaikan. Ini yang dilakukan oleh seluruh imam. Sehingga dalam kondisi yang paling repot, Al-Imam Sajjad. Pasca Karbala, nggak bisa beliau menyampaikan ilmu leluasa. Karena siapa yang masuk ke rumah beliau, siapa yang keluar dari rumah beliau, selalu dilihat. Tetapi tetap beliau harus menyampaikan ilmu ini. Beliau beli budak-budak yang begitu banyak diperlakukan sebagai pegawai beliau di kebun-kebun, tapi setiap hari disampaikan ilmu. Kemudian budak-budak itu nanti di Arafah beliau bebaskan supaya pulang ke negeri mereka masing-masing, dan mereka budak-budak itu sudah punya ilmu semuanya, yang bisa pulang menyebarkan semua ilmu. Jadi jangan heran kalau kita membaca buku-buku tafsir yang ada sekarang ini, apapun dalam buku para tafsir, ketika menjelaskan ayat wal kadhimin al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, akan muncul satu cerita bagaimana Imam Ali Zainal Abidin bahwa jariyah, budak perempuannya, menuangkan sesuatu mengenai beliau sambil berdarah beliau. Begitu kena, tiba-tiba si budak wanita itu berkata wal kadhimin al ghaidha, membaca ayat yang menahan rasa marahnya. Kata imam, aku tahan. Dari mana ini budak beliau bisa memahami ayat semacam ini? Hidup di rumah beliau, beliau didik. Setelah imam mengatakan aku bisa menahan marahku, si budak meneruskan ayatnya walafina anin nas, aku maafkan engkau, kata imam. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang orang yang berbuat. Aku merdekakan kamu. Yang ingin saya bawa contoh di sini adalah bahwa budak wanita ini mampu mengeluarkan dalil ayat karena memang al-imam Imam Baqir, Imam Ja'far Shadiq, Imam Baqir, Imam Ja'far, kedua-duanya mendapatkan kesempatan yang paling untuk menyampaikan ilmu. Karena itu kemudian kita dituntut. Kita jangan pernah merasa puas dengan apa yang telah kita miliki. Kita dituntut untuk selalu membaca, mencari, dan kemudian membekali diri kita dengan ilmu, dan untuk bisa memberikan ilmu kepada yang lain, agar kemudian kebenaran, kebaikan akan tersebar kemana-mana. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, saya ingin membawa beberapa riwayat sebelum kita akhiri dengan detik syahadah al-imam. Setiap kita mengkaji para imam kita, membaca biografi para imam kita, pasti kita akan membaca untayan-untayan kata-kata indah mereka untuk kita menjadi pegangan hidup. Setidaknya dalam majlis yang diadakan untuk mereka, kita keluar dari majlis itu membawa ilmu-ilmu yang beliau sampaikan kepada kita semuanya. Al-Imam Ja'far Shadiq pernah ditanya oleh salah seorang mengenai firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qu anfusakum wa ahlikum nara. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Seorang datang kepada imam kemudian bertanya, kami menjaga diri ya, bagaimana menjaga keluarga ini? Perintah ayatnya, jagalah dirimu dan keluargamu.
Imam kemudian menjawab, perintahkan kepada keluargamu semua yang disenangi oleh Allah, dan laranglah keluargamu dari semua yang dibenci oleh Allah. Itu artinya kamu menjaga keluargamu. Seakan-akan imam cuma memberikan dua ini saja untuk menegakkan rumah tangga dan keluarga kita. Tegakkan di rumah tangga kita segala sesuatu yang disenangi oleh Allah. Kita anjurkan kepada keluarga kita untuk melakukan hal ini. Dan kita larang untuk melakukan hal-hal yang dibenci dan yang dilarang oleh Allah. Karena apabila ketentuan Allah terlebih dahulu tidak kita hiraukan, maka yang lain pasti tidak akan terhirau. Tidak akan terjangkau. Apapun cara. Jagalah dirimu dan keluargamu. Dengan apa? Kita sampaikan kepada keluarga kita apa yang diminta oleh Allah. Apa yang diinginkan oleh Allah. Apa yang dicintai oleh Allah. Apa yang disenangi oleh Allah. Silahkan kita berikan pada keluarga kita ayat-ayat yang berkaitan. Wallahu yuhibbus sabirin, wallahu yuhibbul mutawakkilin, wallahu yuhibbul muttaqin, segala macam. Dan kemudian kita berikan apa yang dicintai Allah. Wallahu la yuhibbul zalimin, la yuhibbul mu'tadin. Apa yang dicintai oleh Allah jelas, dan yang dibenci oleh Allah jelas. Kemudian dengan syariat-syariat. Artinya keluarga harus memahami hukum Allah, sehingga membina keluarga dengan ketentuan hukum Allah. Karena semua teori untuk menjadikan keluarga bahagia tidak pernah akan menyampaikan kalau keluarga jauh dari pemberi yang sebenarnya, yaitu Allah Azza wa Jalla yang memberikan semua kita fasilitas ini. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Karena itu kemudian Imam Ja'far As-Shadiq memberikan ada 3 hal. Imam Ja'far pernah berpesan ada 3 hal yang harus selalu ada dalam rumah tangga. Biar saya bacakan teks Arabnya tabarrukan bil imam salawatullahi alaihi. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Innal mar'a yahtaju fi manzilihi wa 'iyalihi ila 3 khilal. Yatakallafuha wa illam yakun fi tab'ih. Setiap orang di rumah tangganya memerlukan 3 hal. Kalau 3 ini bukan tergolong kebiasaan dia, hendaklah dia memaksakan dirinya untuk mampu melakukan 3 ini. Yatakallafuha illam yakun fi tab'ih. Pertama, mu'asyaratun jamilah. Pergaulan yang baik di rumah tangga. Mutlak. Bahasa Al-Qur'annya selalu dititipkan kalimat ma'ruf. Tutur kata yang baik, negur cara baik, memberikan yang terbaik, mengarahkan yang baik. Mu'asyarah. Yang pertama, kata Imam Ja'far As-Shadiq, adalah mu'asyaratun jamilah. Cara bergaul yang baik, yang indah. Bahasa beliau malah jamilah, yang indah. Artinya, yang indah ini sesuatu yang benar-benar yang terbaik, yang paling bagus, yang paling indah. Kedua, wasa'ah bitakdir. Berilah keluasan keluarga, tapi tetap dengan ukuran dan takaran. Artinya, jangan sampai hidup dalam rumah tangga saling kikir. Hendaklah di rumah tangga beri keluasan. Kalau memiliki kelebihan yang lebih, beri kelebihan yang lebih. Supaya semua keluarga juga menikmati. Tetapi saat bitakdir, tetap dengan ukuran. Bukan dengan sembarangan. Ada mu'asyarah jamilah, ada saat bitakdir. Ada kan orang kemudian, orang lain mendapatkan kenikmatan dari apa yang dimiliki. Sementara keluarganya nggak mendapatkan sesuatu. Ada orang lebih hobi memberikan orang lain supaya dipuji dan segala macam. Sementara keluarganya nggak mendapatkan. Anak dan keluarganya nggak mendapatkan. Imam Ja'far mengatakan tidak, sah bitakdir. Di rumahmu, di rumah tanggamu, dengan keluargamu, harus kamu berikan keluasan. Bahkan dalam riwayat-riwayat dari Ahlul Bait yang lain, siapa yang memberikan keluasan pada keluarganya, wasa'ahullah fi rizqih. Allah pun akan memberikan keluasan padanya. Tetapi Imam tidak melepaskan sehingga nanti bisa-bisa berlebihan atau boros. Tapi kalimat beliau, sa'ah bitakdir. Dengan ada ukurannya.
Ketiga adalah yang disampaikan oleh Imam supaya dalam rumah tangga itu ada ghirah bitahassun. Cemburu tetapi dengan menjaga. Ada pencemburu penyakit, ada cemburu yang menjaga. Dalam arti tidak mungkin orang nggak memiliki kecemburuan dalam hidupnya. Pasti harus ada. Dalam rangka untuk menjaga supaya keindahan tetap berwujud dalam rumah tangga. Bukan cemburu yang membawa su'don, bukan mencari kesalahan, tetapi bahasa beliau adalah ghirah bitahassun. Artinya tahassun dengan menjaga. Menjaga ketika nggak membiarkan. Karena tidak boleh apa yang ada di rumah tangga tanpa pengetahuan kita. Walaupun tidak, kita diwajibkan untuk semua tahu sedetail mungkin, seperinci mungkin. Tetapi setidaknya rumah tangga harus ada bentengnya. Yang menjadikan rumah tangga berantakan adalah sekarang rumah tangga kita tidak ada lagi pagernya. Semua terbuka. Apapun yang ada di rumah, spontan difoto di saat itu, dan spontan kemana-mana ada. Nggak ada tahassun. Tidak ada lagi yang ditutupi, semua terbuka. Berapa banyak kadang-kadang keluarga itu menikam keluarga-keluarga yang lain. Karena cuma perilaku yang dilakukan. Dalam satu cerita ada seorang datang kepada satu guru, bilang, keluarga saya 3 bulan nggak mau kembali. Masalahnya family dia lagi pergi tur ke beberapa tempat, difoto semuanya senang-senang. Dia nuntut saya juga supaya punya, sementara saya nggak punya. Tanpa sadar kita berikan ini, tetapi ternyata banyak yang menjadi korban. Karena itu kemudian harus ada tahassun. Imam Ja'far menitipkan 3 hal tadi. Mu'asyarah jamil, sa'a bitakdir, ghirah bitahassun. Keluarga yang diwarnai dengan hal semacam ini, konsep dari Al-Imam Ja'far Shadiq salawatullahi alaih, pasti akan menjadi keluarga yang benar-benar mampu menjaga diri dan menjaga keluarga. Karena itu kemudian kalau riwayat-riwayat dari beliau As-Shadiq salawatullahi alaih, dari kakek beliau Rasul A'zam dan imam-imam lain, simpelnya keluarga itu adalah dilihat adalah tempat untuk takarrub kepada Allah. Gak lebih dari itu. Siapapun kita, istri atau suami, anak, orang tua, semua yang kita akan lakukan di rumah tangga ini adalah sebagai wadah kita untuk takarrub kepada Allah. Akhirnya menjadi ibadah, dan pasti kita akan berebut. Karena itu ibadah, pasti akan ada pahalanya. Masih mengingat ketika Rasul datang kepada Imam Ali di hari perkawinan kedua, dalam riwayat ke hari perkawinan pertama. Ketika Rasul datang ke rumah Imam Ali, Rasul bertanya, wahai Ali, bagaimana engkau dapatkan istrimu Fatimah? Rasul bertanya kepada Imam Ali, baru sehari pernikahan. Jawaban Al-Imam Ali, ni'mal aun ala ta'atillah. Sebaik-baik pendorong, pembawa kita untuk taat kepada Allah. Apabila mu'asyarah jamilah, sa'a bitakdir, ghirah bitahassun, dan semua yang kita lakukan di rumah tangga kita niatkan dengan semua ini adalah ibadah, maka tidak akan ada orang menuntut haknya, karena dia akan memberikan hak sebelum dituntut. Karena apa? Karena pendekatan diri kepada Allah. Bukankah semua yang kita lakukan adalah pahala di rumah tangga kita? Semua yang dilakukan adalah semua bentuk pahala. Sampai seorang bapak rumah tangga yang keluar dari rumah untuk mencari nafkah, disebut dalam hadis Al-Imam Ja'far Shadiq, al-kat ala iyalih kal mujahid fi sabilillah. Orang yang usaha kerja untuk keluarganya seperti yang sedang jihad di jalan Allah. Al-Imam Ja'far Shadiq menyampaikan hal-hal semacam ini supaya kemudian kita memiliki hal yang indah. Tetapi ada ungkapan lagi dari Imam Ja'far supaya kita penuhi keluarga kita dengan hal. Beliau menyampaikan begini, la yazalul mu'minu yurithu ahla baitihi al-ilm wal adab as-salih hatta yudkhilahumul jannah.
Seorang mukmin selalu keluarganya mewariskan ilmu, akhlak, cara-cara yang baik di keluarganya sampai membawa semua keluarga ini menuju ke surga. Apa dalam kalimat yudkhilahumul jannah? Artinya dijadikan keluarga itu semua aktivitas kita adalah yang kita lakukan adalah yang akan membawa kita menuju ke surga. Nabi Ibrahim itu begitu dekat sama pamannya Azar, karena Bela hidup sama Azar saat itu. Ketika mengajak Azar supaya menyembah Allah, salah satu panggilan dengan kalimat ya abati, inni akhafu an yamassaka. Aku takut kalau kamu sampai mendapatkan siksaan dari Rahman, dari Allah segala macam. Karena itu kemudian baru beliau mengajak. Sebagian ahli tafsir mengatakan begini. Orang yang mencintai seseorang itu, kalau orang yang mencintai seseorang itu kalau memikirkan yang dicintai itu berkaitan akhiratnya. Kalau ada orang mengatakan cinta pada seseorang tapi nggak memikirkan akhirat orang itu, dia nggak mencintai sebenarnya. Karena semua kenikmatan dunia ini adalah sementara. Kalau dia mencintai pasti akan mengajak yang dicintai supaya selamat dunia dan selamat akhiratnya. Orang yang membiarkan keluarganya melakukan apapun karena cinta, tidak, yang bertentangan dengan ketentuan Allah yang akan membuat sengsara dia di akhirat, bukan menjadikan sesuatu bentuk kecintaan dia. Karena itu kemudian Al-Imam Shadiq salawatullahi alaih selalu mengajarkan kepada kita karena menurut pandangan mereka adalah keluarganya adalah sesuatu yang paling penting. Sukses ini sukses di tempat yang lain. Ayolah ikhwah wal akhawat, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ma minna illa maqtulun atau masmuh. Tidak ada dari para imam kita ini kecuali terbunuh atau diracun. Kalau dalam doa ziarah itu, baina sari'in fil mihrab, ada yang terjatuh di mihrab, telah dipenuhi dengan darah kepalanya. Atau wabaina syahidin ala janazah, atau seorang yang syahid yang sudah masih di jenazahnya masih dilempari anak panah seperti Imam Hasan al-Mujtaba. Atau baina qatilin bil ara qad rufi'a fil qanati ra's, atau di antara yang terbunuh tergeletak dari padang Karbala dan kepalanya diangkat. Atau baina mukabbalin fis sujun, yang dimasukkan penjara, dari penjara ke penjara, sel, dan disiksa sampai kemudian wafat. Atau masmumin. Ini perjalanan para imam. Al-Imam Ja'far As-Shadiq salawatullahi alaih mendapatkan yang sama. Para penguasa saat itu sangat membenci dan berkali-kali ingin membunuh Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Sebagaimana Datuk. Karena itu ketika Imam Ali Zainal Abidin diancam untuk dibunuh, beliau cuma mengatakan al-qatlu lana 'ada wa karamatuna 'indallahi syahada. Jangan mengancam keluarga kami dengan membunuh. Sudah jadi biasa dari keluarga kami dibunuh. Dan kemuliaan kami selalu melewati pintu syahadat. Setiap diberi cahaya, setiap diberi imam, setiap diberi pelita untuk menyelamatkan selalu dibunuh. Datang Imam Ali ditikam, Al-Imam Hasan ditikam, Al-Imam Husain di Karbala diperlakukan semacam itu. Al-Imam As-Sajjad. Karena itu kemudian cahaya terakhir disimpan oleh Allah akan dikeluarkan di waktu di mana orang sudah siap menerima cahaya itu. Ajjalallahu farajahu syarif. Al-Imam Ja'far As-Shadiq begitu. Berkali-kali orang Mansur ini, berkali-kali kerajaan ini ingin membunuh. Bahkan kadang-kadang di hadapan para pengikutnya cepat-cepat datangin Ja'far bin Muhammad. Terkutuk aku kalau nggak membunuh Ja'far. Tapi begitu Imam Ja'far datang, berubah. Dia turun, dia hormati. Itu berkali-kali. Karena apa? Karena para penguasa dari Bani Umayyah sampai Bani Abbas ini mereka sadar dan tahu bahwa ini kedudukan bukan milik mereka. Dan selagi ada mereka nggak pernah bakal mampu menikmati apa yang mereka pura-pura nikmati, yaitu kerajaan ini. Jadi musuh besar.
Al-Imam Ja'far Shadiq, usaha beliau dibunuh berkali-kali. Sampai akhirnya rumah beliau pun dibakar. Allahu Akbar. Titipan Rasulullah, cucu Rasulullah, orang yang diminta untuk supaya membayar opah Rasulullah. Di tengah-tengah orang mengharapkan syafaat Rasulullah, yang dibantai adalah keluarga Rasulullah. Seperti yang kita lihat juga di hari-hari macam ini. Bagaimana orang teriak membunuh seorang muslim dengan takbir mendekatkan diri pada Allah. Ibnu Muljam, manusia terkutuk itu, ketika menikam Imam Ali, juga dengan mengatakan, aku menikam untuk mendekatkan diri kepada Allah. Begini apabila sudah menjadi kegelapan telah memenuhi jiwa seseorang. Al-Imam Ja'far Shadiq, rumah beliau dibakar. Kalau kita mengingat kebakar, rumah dibakar ini, kita mengingatkan kepada rumah nenek beliau juga begitu. Cahaya yang diberikan, tetapi kemudian rumah beliau dibakar. Riwayat menyebutkan semacam ini. Ketika rumah Al-Imam Ja'far Shadiq salawatullahi alaih dibakar, api menyala di mana-mana, Imam Ja'far bangun sambil memadamkan api, beliau sambil teriak, ana ibnu a'raqis thara, ana ibnu Khalil Ibrahim, Khalil Rahman. Itu adalah putra dari a'raqis thara. Thara itu adalah sesuatu yang kalau dibakar enggak mampu terbakar. Kemudian beliau mengatakan, aku putra dari Ibrahim. Ibrahim yang enggak terbakar oleh api Namrud. Api yang menjadi padam kepada Ibrahim. Aku putra Ibrahim. Tetapi yang jelas, Imam Ja'far ketika rumahnya dibakar, salawatullahi alaih, beliau memadamkan. Kemudian anak-anak kecil lagi keluar. Wanita-wanita keluar semuanya dari rumah. Dan semua rumah terbakar. Keesokan harinya, datang murid beliau menjenguk imam. Dia menemukan imam sedang menangis. Ya Allah. Ya benar Rasulullah. Imam sedang duduk di rumahnya dalam kondisi menangis. Sang murid berkata, wahai cucu Rasulullah, apakah engkau menangisi apa yang terjadi kemarin karena rumahmu dibakar? Bukankah ini bukan pertama kali rumah kalian dibakar? Tiba-tiba Imam Ja'far beliau berkata, demi Allah, ketika aku melihat rumahku dibakar, aku lihat wanita-wanita dan anak-anak semua berlarian, berlindung. Sementara aku masih di tengah-tengah mereka. Apa yang terjadi pada datukku Al-Husain? Ketika kemah-kemah itu dibakar, dan kemudian tidak ada lagi lelaki yang membantu mereka kecuali apa? Kecuali Sajjad yang sakit. Dan semua mereka teriak, ahriqu, bakar semua orang-orang zalim ini. Salawatullahi alaihi. Ayyuhal ikhwah, ini yang terjadi pada para imam kita. Ma minna illa maqtulun aw masmu'. Tetapi semua mereka lakukan, yang mereka terima semua ini adalah ini yang mereka berikan untuk menyelamatkan umat manusia. Bukankah dari Imam Ali beliau mengatakan, biar aku yang dizalimi, yang penting Islam selamat. Bukankah Imam Muslim mengatakan, wahai semua pedang Bani Umayyah, bunuhlah aku. Dan setiap mengingat musibah para imam, selalu harus dikembalikan musibah Abi Abdullah Al-Husain sallallahu alaihi. Karena itu adalah musibah yang terbesar. Seluruh para imam kita dalam semua musibah mereka yang dikembalikan adalah kepada Abi Abdullah Al-Husain. Kenapa? Karena musibah Abi Abdullah Al-Husain harus selalu ada di tengah-tengah. Kita mau mengadakan acara azak siapapun, harus azak Abi Abdullah Al-Husain. Karena kemudian seluruh musibah akan menjadi kecil ketika kita bandingkan dan kita mengingat musibah Abi Abdullah Al-Husain.
Adakah musibah sedahsyat musibah Abi Abdillah ayyuhal ikhwah ayyuhal muwalun? Dahaga di padang pasir yang jauh, gak diberi air, dibantai semua keluarganya di hadapannya, sampai anak yang paling kecil dibakar kemah-kemahnya, dipertontonkan para wanitanya. Imam Ja'far Shadiq begitu melihat rumah beliau terbakar, yang beliau ingat adalah rumah Abi Abdillah, kemah-kemah Abi Abdillah di Karbala. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, setiap kita mengingat musibah ahlul bait, mazlumiyat ahlul bait, kita kemudian bisa memiliki kekuatan dalam kehidupan kita sebenarnya. Musibah yang membuat kita menangis ini adalah power yang akan memberikan kekuatan pada kita. Kenapa? Karena kita sebagai manusia, apalagi yang ingin memperjuangkan kebenaran, gak pernah lepas dari cobaan dan gangguan dan musibah. Pasti. Tetapi setiap kita hidupkan musibah Abi Abdillah, maka kita akan melihat bahwa apapun musibah kita kecil, sehingga kita punya kekuatan untuk melantang dan menghadap semua musibah. Kulli musibah, setelah Asyura semuanya kecil. Seakan-akan Al-Asyur gak meninggalkan lagi sisanya. Semua telah ada di Asyura. Karena itu, kenapa kemudian orang-orang zalim sepanjang kehidupan ini tidak senang kalau orang mengingat Abi Abdillah al-Husain? Karena itu power. Selagi kita selalu mengingat musibah ahlul bait, mazlumi ahlul bait, maka kita akan mempunyai kesabaran dan mempunyai kekuatan untuk tetap menegakkan kebenaran ini. Azamallahu ujurakum. Semoga Allah memberikan pahala pada kita yang hadir di majlis ini. Semoga kita tetap dijadikan Ja'fariyun, memegang teguh apa yang dibawa oleh Imam Ja'far Shadiq. Semoga kita nggak dipisahkan dengan mereka di dunia sampai kita mati, dan kemudian di akhirat kemudian kita mampu berziarah ke makam mereka di dunia dan syafaat mereka kelak di akhirat. Wassallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.